warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Ketua dan teman-teman anggota yang terhormat, Pak Dirut PHE dan para direktur Dirut Region 1, 2, 3, 4, 5 dan jajaran yang saya hormati, para GM yang saya hormati, yang jauh-jauh datang, Pak Dirut dan jajarannya yang saya hormati, sewaktu kontraktor asing seperti Chevron dan Total, salah satu yang berupaya keras agar di-switch ke Pertamina di DPR RI ini antara lain saya. Tentunya dengan rasa nasionalisme yang tinggi dan percaya dengan kapasitas teman-teman di Pertamina. Pada tahun 2018, sewaktu peralihan Blok Rokan dari Caltex ke Pertamina, produksi minyak sekitar 220.000 barel oil per day. Tahun 2025 menurun menjadi 158.000 barel per day. Juga Blok Mahakam tahun 2018 di-switch ke Pertamina, produksinya 52.000 barel per day. Tahun 2025 sekitar 25.000 barel per day itu gas, artinya ekuivalen. Jadi selalu ada penurunan. Di data yang disampaikan oleh Pak Dirut, tahun 2025 lifting minyak 396.000 barel per day. Saat itu kita punya lifting 605.000 barel per day. Itu pun upaya dari Menteri SDM Pak Bahlil sehingga tambah 5.000 dari 6.000. 2026 ini saya lihat di sini datanya target 2026 404.000 barel per day. Jadi hanya ada penambahan dari 2025 8 barel per day. Pak Dirut, too small. Tentunya untuk peningkatan lifting paling tidak tadi menyeimbangkan natural decline, ada optimalisasi lapangan tua, ada teknologi enhanced oil recovery atau EOR. Tapi yang paling penting adalah percepatan eksplorasi wilayah kerja. Jadi percepatan eksplorasi ini yang saya lihat terlemah di Pertamina. Sehingga kalau tadi Pak Dirut bicara soal natural decline, seharusnya harus diimbangkan dengan percepatan eksplorasi. Memang banyak birokrasi, itu sebabnya hampir kita rubah undang-undang migas sekarang. Memang undang-undang migas 2001 ini saya ikut juga memproses. Waktu itu tim senior-senior Pertamina mengelobi saya dalam arti yang positif agar mempertahankan sistem BKKA. Tetapi saya kalah di sini, di ruangan ini nih. Saya masih Komisi 8 waktu itu namanya, Komisi Energi. Tahun 2001 jadi undang-undang. 2001. Jadi proses itu 2000 akhir sampai 2001 jadi undang-undang. 2001 saat itu lifting minyak kita 1.300.000 barel per day. 1.300.000 barel per day. 2014 menurun menjadi 794.000 barel per day. Kemarin 2025 dengan perjuangannya Pak Bahlil Menteri SDM naik 5.000 barel menjadi 605.000 barel per day. Ini tantangan untuk Pertamina, termasuk yang di belakang juga para GM-GM, Pak. Itu yang mau saya sampaikan sebenarnya yang paling strategis. Sesudah saya sedikit tahu soal lapangan nih, eksplorasinya sangat lamban. Jangankan birokrasi yang
lintas institusi, di Pertamina sendiri sangat lamban membuat keputusan. Sesudah saya cek data, saya juga baru mencek data langsung. Oh begini, lambat. Bukan lambat lagi, lamban Pak. Kalau saya jadi dirut PHI, saya main tegas Pak. Copot nggak apa-apa, tapi saya harus tegas. Perlu apa-apa saya bicarakan dengan Pak Dirut, Pak Simon. Kalau ada ini mesti tegas dong Pak. Pakai target, bikin sistem. Misalnya ini dari semua region langsung online. Kan di Pertamina ini banyak orang-orang pinter yang muda-muda IT apa sistemnya itu terkontrol bisa langsung di meja Pak Dirut, di kantor atau di rumah. Bagaimana pergerakan kalau setiap ada perencanaan mau eksplorasi semua sampai ke akhirnya nanti eksploitasi sampai ke produksi semua terlihat di situ. Harus dikontrol juga Pak. Jangan business as usual. Jadi harus progresif. Maksud saya belum revolusioner. Progresif aja sudah cukup. Kalau progresif udah maju itu. Maju betul-betul maju bergerak. Kalau ini tadi lihatnya aja. Ini nanti tahun 2025 Pak Ketua, ke 2026 ada data di meja Pak Ketua hanya tambah 8. Saya kebetulan kalau kalkulasi dari dulu ya, kebetulan agak talenta juga dulu. Kalau lihat dulu di TV saya 2002 ke 2009 7 tahun terus main di situ. Ya kan? Cuman counterpart saya udah banyak yang berpulang. Wikanggi, Pak Dr. Sahrir, Firmansyah, banyak tuh. Ya, bukan. Di TV bukan beliau. Jadi yang ahli-ahli katanya. Jadi itu maksud saya Pak. Jadi dengan data ini, baik data dari Pak Dirut sendiri di sini, janganlah tambah hanya 8 barel. Karena sudah diberikan kepercayaan besar kepada Pertamina. Bayangkan di 2027 nanti lifting minyak diestimasi 602.000 barel ke 612. Masih range, belum diputuskan. Terlalu rendah. 602.000 ke 612.000. Ini andalan ke Pertamina untuk melakukan percepatan peningkatan lifting, percepatan peningkatan eksplorasi, agar di masa tugasnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang insya Allah nanti pensiunnya tahun 2034, itu meningkat lifting minyaknya. Jadi bukan hanya harapan beliau, udah diberikan wewenang otoritas. Kalau istilahnya Pak Dirut, mainkan. Gitu. Tegas Pak. Itu harapan saya, Pak Dirut. Kalau ada dirut-dirut region nggak benar, ganti aja. Usulkan ke Pak Simon. Kalau lamban kerjanya. Ini yang muda-muda yang GM loncat, salto nggak apa-apa. Yang muda-muda lihat ada yang salto aja nggak apa-apa. Di swasta aja begitu. Jadi tapi bagaimana the top leader? Ini Pak Awang the top leader nih. Gitu. Jadi saya pikir itu aja Pak Ketua. Kalau saya jelaskan lagi terlalu ini nanti. Waktu. Ya kan? Maksud saya ilmu ini jadi keluar semua kan? Agak jadi lama nanti. Terima kasih. Itu aja Pak Dirut. Harapan saya catatan udah jelas tadi bagaimana penurunannya dari 2001, 2014, bagaimana penurunannya saat di switch dari kontraktor asing ke Pertamina, bagaimana kenaikan dari 2025 ke 2026 hanya 8 barel per hari, itu supaya ditingkatkan seoptimal mungkin. Terima kasih Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari penjelasan Pak Ramson ini menunjukkan beliau ini pemain lama. Jadi dari peristiwa ya kan 2001 pun beliau masih bisa sampaikan karena memang sudah ada di sini gitu. Dan ahli sejarah juga. Waktu itu Pak Ketua Menteri Pertambangan Pak SBY. Ya. Pak Hartono, Pak Sartono, beliau selalu salam saya beliau di depan. Karena periode pertama saya selalu di depan. Periode kedua baru sukanya di belakang. Ya, orang lama memang di belakang. Iya, makasih Pak Ketua. Baik, terima kasih.